Halo semua, di video kali ini saya mau sharing tentang proses modifikasi keyboard lagi yang harusnya video ini tuh kelar dan tayang kurang lebih sekitar 1 atau 2 bulan lalu. Tapi karena ada satu dan lain hal jadi baru bisa selesai produksi dan upload videonya sekarang ini. Dan keyboard yang kali ini saya mau modif adalah Phanteks Maxswitch 61 yang sebelumnya udah pernah di-review sekaligus jadi video pertama di channel ini. Dan kita tahu kalau Maxswitch 61 bisa dibilang salah satu keyboard compact paling favorit dan cukup banyak direkomendasiin juga. Jadi nggak heran kalau beberapa waktu lalu Maxswitch 61 ini sempat goib parah, sampai-sampai harganya itu mulai nggak masuk akal. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai video modifikasi si keyboard goib ini. Yang pertama, saya mau kenalin dulu part-part apa aja yang bakal dipakai nantinya. Dan karena saya mau buat keyboard ini jadi bercolor scheme black pink, jadi di sini saya pakai AKO keycap set black and pink dengan asa profile. Yang menurut saya pink di keycapsnya ini tuh cukup soft dan nggak terlalu pop up. Terus ada stack acrylic case yang di custom dengan tema black and pink juga dengan engrave logo di bawahnya kayak gini. Terakhir untuk switch, di sini saya pakai Kailbox White dengan stok bawaan yang menurut saya Kailbox White ini jadi salah satu switch dengan kliki paling senyap dan cukup sopan. Terus noise yang dihasilkan juga sedikit jadi nggak terlalu mengganggu sekitar dan saya rasa switch ini jadi pilihan yang bagus sih. Seperti biasa, ritual yang wajib dilakuin sebelum modif keyboard adalah bongkarin dulu semua part-part yang masih terpasang. Jadi di sini saya mulai singkirin dulu keycapsnya. Terus copotin switchnya satu persatu. Unscrew 6 baut yang ada di plate. Dan bagian dari Maxswitch 61 yang masih saya pertahanin udah pasti adalah PCB. Dan saya juga bakal pakai step bawaannya lagi. Karena menurut saya step bawaan dari Maxswitch 61 ini udah cukup oke dan retailnya juga minim. Jadi ya mending dipakai lagi aja. Lanjut ke proses perakitan, di sini saya mulai dari case-nya dulu. Yang bisa dibilang kalau pasang case model sandwich atau stack akrilik kayak gini itu memang agak ribet sih. Kita harus lepasin layer per layer sebelum pasang PCB-nya. Dan di sini saya juga agak sedikit kesulitan buat pasang step ke plate yang beningnya ini karena plate-nya bisa dibilang cukup tipis, jadi pas saya pasang stepnya agak flexing gitu. Terus untuk dasar case saya lapisin pakai Eva Foam setebal 3 mm yang saya beli per lembar dan potongin secara manual. Di bagian plate-nya juga pakai Eva Foam lagi setebal 2 mm yang kali ini udah di laser cut langsung dari sellernya karena kalau mau dipotongin secara manual itu bakal ribet lagi sih. Setelah semuanya tadi ditumpuk, sekarang tinggal taruh plate yang terdiri dari 2 layer ini di atasnya, yang modelan plate-nya itu langsung dijepit dan di-screw jadi satu sama layer lainnya. Dan saya cukup suka sama sistem stack kayak gini, karena buat plate-nya itu bener-bener krep banget sama case-nya, jadi ya pas aja gitu. Karena isu yang biasa saya alamin kalau case-nya model sandwich atau cuma dijepit aja, itu kadang plate-nya suka geser-geser atau goyang, dan itu nyebelin sih. Oke, setelah case, Eva Foam, PCB, dan plate-nya udah semua dipasang, sekarang tinggal switch sama keycaps-nya aja. Di atas kertas Kailbox White ini switch yang berjenis kliki pastinya dengan tipe plate mount 3 pin yang actuation force-nya sebesar 50 gram dengan button out di 60 gram serta actuation travel di 1,8 mm dengan total travelnya di 3,6 mm. Terus top housingnya sendiri terbuat dari polikarbonat transparan yang udah mendukung untuk SMD RGB yang harusnya udah aman buat berpasar malam ria.
Tapi sayangnya top housingnya ini nggak ada lubang buat LED, jadi kayaknya kurang kompatibel untuk LED yang tipenya solder gitu. Dan untuk harga per piece switch ini juga masih tergolong terjangkau, karena saya sendiri dapat di marketplace itu seharga Rp5.000 aja per piece, jadi masih oke lah. Terus untuk keycapsnya kayak yang udah saya sebutin di awal tadi, di sini saya pakai Akko keycap set black and pink dengan asap profile yang cukup asing dan baru sih buat saya. Karena bentuk asap profile ini mirip-mirip sama SA profile tapi dengan ketinggian yang nggak jauh beda dari OM profile. Jadi bisa dibilang keycapsnya ini cukup unik sih. Oke, itu tadi proses untuk buat Maxfit 61-nya jadi kayak gini. Dibilang susah ya, enggak juga, karena moddingannya pun cukup simple sih menurut saya. Kalau dibilang ribet, ya memang sedikit agak ribet, apalagi pas di bagian pemasangan step ke plate-nya. Tapi cukup terbayar lah, karena sesuai dengan ekspektasi. Color scheme hitam dan pink itu menurut saya juga kayak nggak pernah salah, selalu kelihatan cocok banget aja gitu kalau disandingin. Karena kebetulan pink di case-nya juga salmon, jadi match banget lah sama warna pink di keycaps-nya. Dan saya juga nggak terlalu expect kalau RGB yang dihasilin sama layer clear di tengahnya ini cukup cakep dan lumayan pop up. Jadi dalam keadaan gelap-gelapan pun ini keyboard masih kelihatan oke banget. Dan walaupun ini sandwich mount tapi bisa dibilang bagian plate-nya ini cukup kaku, mungkin karena pemberian EVA foam yang agak tebal di setiap layernya. Yang buat ruang di dalamnya lumayan sempit juga. Jadi nggak kerasa flexing gitu. Untuk feel ngetiknya juga berasa enak banget dan jujur ini melebihi ekspektasi saya. Walaupun pakai clicky switch tapi noise-nya nggak luber kemana-mana. Mungkin karena kombinasi setiap komponennya yang malah buat typing sound-nya lebih terpusat gitu. Jadi nggak terlalu menghasilkan noise yang berlebihan. Terus untuk stepnya juga masih usable banget dengan keadaan stoknya. Dan buat yang penasaran langsung aja kita ke typing testnya untuk dengerin before afternya. Yuk!
Kayaknya segitu dulu untuk video kali ini, walaupun sebenarnya cukup telat, tapi semoga aja bisa bermanfaat dan jadi referensi buat teman-teman semua, khususnya yang berencana untuk modif Maxfit 61-nya. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau pendapat, bisa tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.